Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Habis makan daging harus semangat ya? Ya, udah lewat. Masih sisa atau enggak, Pak? Masih. Masih banyak. Di pasar. Baik. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan pada kesempatan pagi ini. Dalam keadaan tidak kurang satu apapun, insya Allah kita akan membahas secara runtut ya. Kalau kemarin tematik kadang ganti sana ganti sini, sekarang kita ingin meniti jejak para ulama ya. Karena kebiasaan para ulama itu ketika mengaji adalah secara runtut, satu kitab kita habiskan. Nah, gitu ya. Selesai nanti habiskan. Nanti ganti yang lain. Jadi nanti kita mendapatkan hasil yang utuh, gitu ya, Pak. Mendapatkan hasil yang utuh. Dan kita mulai dari yang gampang-gampang dulu, nanti bisa beranjak ke yang lain, ya. Saya akan mulai dari pembahasan fikih ya, nanti kalau sudah habis bisa ganti buku yang lain ya. Untuk sementara mungkin yang terkait masalah akidah Ustaz Abu Bakar ya, bisa, beliau masih membahas tentang masalah hari akhir, itu masih terkait masalah akidah. Nah, saya akan bahas masalah fikih ya, masalah fikih karena ini terkait ibadah praktis, ibadah harian ya, pasti kita kerjakan setiap harinya. Di antaranya ada yang harian seperti itu. Saya ambilkan dari kitab Tasniful Asma. Ya, ini bukunya Tasniful Asma. Ini Syarah Mukhtasar Abi Syuja. Jadi matanya yang menulis Abu Syuja. Yang kemudian disyarah, dijelaskan, dikasih nama Tasniful Asma. Yang mensyarah namanya Nayif bin Ali bin Abdullah Al-Qafari. Ini nanti disebutkan maksudnya madhab mana gitu ya, supaya kita paham. Ini matanya Abu Syuja. Ternyata yang mensyarah bukan satu ulama saja ya, jadi banyak. Ini diantaranya pensyarah yang lain, namanya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ya. Nama kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib. Ini pun menjelaskan tentang matanya Abu Syuja ya, tapi yang kita bahas nanti yang ini. Mungkin sesekali kita boleh buka ini. Saya tunjukkan, kalau mau beli ini murah banget ini, di LK 7.500 ya, Pak. Cilok satu bungkus nih. Sekali makan habis. Ini saya udah beri berapa bulan ini, kalau nggak salah hampir setahun. Ini masih ada dan insya Allah nggak hilang ya. Saya tunjukkan, kalau ini namanya kitab kuning, kalau ini kitab putih ya. Kitab putih. Kalau saya kasih rayon atau kunir ya, kuning, jadi kitab kuning kayaknya. Jadi itu istilah saja, karena memang ditulisnya pakai kertas yang berwarna kuning, tapi isinya sama, isi matanya sama. Kelebihan memakai kitab kuning itu kalau baca nggak lelah, karena pantulan cahaya itu tidak terlalu terang. Nah, itu kalau kitab kuning. Kalau kitab ini kelemahannya adalah kalau kita taruh di lemari kena dingin, lama kelamaan dia akan keluar bintik-bintik. Itu kelemahan kalau kertas kuning. Kalau kitab kuning enggak.
Nah, itu kelebihannya. Enak dibaca, kemudian tidak mudah keluar noda bintik-bintik itu. Lalu kelemahan kitab kuning apa? Sistematika penulisan saja. Jelimet kayak gini ya, ngumpul blek dari siji. Nah, kalau nggak biasa susah. Kalau ini sistematis, satu bab. Nah, di sini kosong ini. Padahal kosong kan? Padahal kalau untuk diisi masih banyak, tapi kosong. Karena sistem penulisan sekarang seperti itu, sistematikanya seperti itu. Nah, terus poin per poin gitu. Kalau ini enggak, langsung ngumpul jadi satu. Baik. Saya bacakan dari yang pertama, ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari buku ini secara tadarruj, ya. Lahan perlahan, step by step, pelan-pelan. Muqaddimatul muallif, ya, pendahuluan dari penulis rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Muallif namanya adalah Abu Syuja' Ahmad ibn Al-Hasan Ibn Ahmad. Ada yang menyebut Al-Husain, di sini Al-Husain, di sini Al-Hasan. Ini perlu ditahqiq lagi, diteliti lagi. Ibn Ahmad Al-Asbahani, wulida sanah, lahir tahun 433 Hijriyah, salasa wassalasina wa mi'ah al-Hijriyah, ya, 433 Hijriyah. Kita lahir tahun berapa, Pak? Mas Hendra tahun berapa lahirnya? Yang paling hafal? Paling hafal 94. Hafalnya Masehi, Pak. Saya juga nggak hafal kalau Hijriyah. Tapi para ulama kalau nulis itu pakai Hijriyah karena untuk membiasakan, ya. Karena ini pengkalenderan Islam. Matan Abu Syuja' ini diantaranya disyarah oleh beberapa ulama. Diantaranya adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Ini kitabnya saya punya, ditulis oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, meninggal tahun 918 Hijriyah. Jadi berbeda sekitar 500 tahun setelahnya. Bayangkan ya, 400 Hijriyah. Ya, tahun 400 Hijriah itu lama sekali. Sekarang kita 1443 Hijriah, jauh sekali ya. Ini sudah ada yang nulis, luar biasa ya. Sampai sekarang masih terabadikan tulisannya. Ini termasuk amal jariah yang terus mengalir. Yang kedua, Kifayatul Ahyar, ditulis oleh Abi Bakar bin Muhammad Al-Husani Ad-Dimashqi. Ini lebih tua lagi. Kalau tadi 900, ini tahun 829 Hijriyah. Kemudian yang ketiga, Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Al-Iqna, kitab Al-Iqna, ditulis oleh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Meninggal tahun 977 Hijriyah. Ini lebih ke belakang. Nah, kita sudah 1443 Hijriyah. Itu kurang lebih sekilas tentang muallifnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kebiasaan para ulama setiap nulis ada muqaddimah pujian kepada Allah. Layaknya kita bermajlis, ada pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirina wa sahabati ajma'in. Yang kedua, kebiasaannya adalah setelah memuji Allah bersalawat kepada Rasulullah, ya. Semoga Allah mencurahkan salawat kepadanya, ya. Sayyidina itu artinya junjungan kita. Sayyid, ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Aku adalah penghulu anak manusia, pemimpin. Maka kita boleh menyebutkan sayyiduna, ya. Adapun di dalam sholat, nah itu khilaf ya. Nah, kalau dalam sholat sayunyanya tidak perlu. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kita mencukupkan dengan alfaz yang bersumber dari Nabi itu lebih afdal, ya.
lebih afdal. Seperti dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sebagian yang menambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau di luar sholat, maka itu dibolehkan. Adapun di dalam sholat, para ulama berbeda pendapat. Mencukupkan diri dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan lafaz-lafaz yang tersebut di dalam hadis, maka itu lebih afdal, ya. Karena itu keluar dari khilaf, lepas dari perbedaan pendapat. Yang berbeda ketika dimasukkan, nah, itu bedanya. Sayyidina, penghulu kami, namanya adalah Muhammad. Kedudukannya apa beliau di dunia ini? An-Nabi. Nabi dari kata an-naba, an-nabi, memberi kabar. Kenapa disebut Nabi? Dan itu bukan sebuah gelar akademik. Nabi itu gelar dari Allah karena mengemban risalah. Disebut Nabi karena dia an-naba. An-naba artinya berita. An-nabi pembawa berita-berita dari langit. Artinya karena dia menerima wahyu. Menerima wahyu. Dan Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, Nabi terakhir. Maka siapa sekarang ada seseorang mengklaim dirinya adalah Nabi, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya itu kadzab, seorang pendusta. Karena akan lahir di akhir zaman itu kadzabun ya, pendusta-pendusta yang luar biasa, sampai nanti muncul pendusta yang paling besar. Itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu di akhir zaman. Dan pengikutnya paling banyak adalah para perempuan. Maka dikisahkan dalam hadis, nanti masing-masing kepala keluarga, suami itu sampai mengikat istri dan anak-anaknya. Kalau nggak diikat, dia akan keluar. Saking terpesonanya, terhipnotis oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kita baca satu kitab itu, ngeri sekali menceritakan di akhir zaman itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita nggak mengalami ini, ya. Karena Nabi mengatakan kalau bertemu jangan menantang, pergi saja, lari, ya, menghindar, karena pasti akan terfitnah. Di antara pesan Nabi supaya kita terhindar itu adalah menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, senantiasa berdoa di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu menunjukkan bukan tokoh fiktif, itu asli manusia tapi diberi kelebihan oleh Allah, ya. Wa alihi, dan keluarganya, at-tahirinya, semua keluarga Nabi itu bersih, suci, ya, dijaga oleh Allah. Wa sahabatihi, dan para sahabatnya ajma'in, semuanya. Setiap sholawat kita bersolawat kepada Nabi, kepada keluarganya, ditambah sholawat kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia yang luar biasa. Sampai Nabi berpesan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Berapa sahabat Nabi? Banyak sekali, ya. Yang terabadikan di dalam tulisan itu mungkin ya berapalah, ya, perawi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hakikat yang ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan yang lainnya, yang mereka nggak, artinya manusia biasa yang bukan tokoh gitu, akhirnya nggak tersebut. Tapi mereka termasuk para sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Lau anna ahadakum anfaqa dhahaban min jabalin, ya, atau dhahaban minal jabal. Andai kalian itu berinfak ini menunjukkan tentang kedudukan sahabat. Andai kalian itu berinfak sebesar gunung dan itu semua emas murni, nggak ada kan di sini. Monas saja itu yang segitu itu katanya murninya berapa? 99% murni, berapa kilo itu ya? Nabi mengistilahkan lebih besar lagi. Kalau kalian menginfakkan lebih besar, ya, satu gunung Uhud misalkan, semuanya isinya emas diinfakkan lillahi ta'ala, fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adala, maka infak kalian itu tidak akan menyamai
yang tadi satu gunung Uhud emas itu bimuddi ahadikum, ya. Dengan bimuddi min ahadi sahabat, dengan mudnya satu sahabat, ya. Satu mud ini satu mud, ya. Ini satu mud. Kalau 4 kali berarti satu sok. Kalau 60 sok itu namanya satu wasak. Ya, itu ada istilah-istilah takaran dalam ilmu fikih. Kalau ada sahabat dia berinfak satu mud saja, beras, kurma, gandum, maka infak sahabat itu tidak bisa kita tandingi dengan infak kita dengan satu gunung emas. Itu menunjukkan tentang kedudukan sahabat. Makanya di sini kita setiap bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, semua sahabat udul, ya, terjaga, mereka kredibilitasnya terjaga. Disebut sahabat kenapa? Karena mereka bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Itulah sahabat, ya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi atau amana bi risalatihi wa mata 'ala dzalik. Itu sahabat. Apa ada orang yang hidup di zaman Nabi tidak beriman kepada Nabi? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan sahabat, padahal bertemu Nabi, laqiyan nabiyya, tapi mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati masih dalam keadaan kekufuran. Itu maka disebut dengan sahabat. Qala al-qadi Abu Syuja'in, berkata al-qadi. Al-qadi bahasa sekarang itu al-hakim, hakim agung. Jadi ini bukan orang sembarangan. Al-qadi, qadi itu hakim agung. Sekarang untuk jadi qadi aja, jadi hakim itu, hakim kejaksaan aja itu butuh apa namanya, level-level gitu kan, untuk sampai menjadi hakim. Nanti ada hakim muda sebelum sampai hakim kejaksaan di daerah itu, apalagi untuk sampai ke hakim agung, ya, hakim agung. Maka ini al-qadi di sini kalau dalam dunia Islam itu pun diangkat oleh negara. Al-qadi Abu Syuja'in, namanya adalah Abu Syuja'. Abu Syuja' ini kunyah, okay? Bapak Ibu sekalian, kunyah. Abu artinya bapak, Syuja'. Nah, orang ini punya nama Syuja', tapi dia lebih dikenal dengan Abu Syuja'. Ini kunyah. Kalau kita punya anak pertama, nah, kemudian ditambahkan Abu, misalkan saya punya anak Ruwaifi, Abu Ruwaifi, itu kunyah. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab, termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi punya anak namanya Al-Qasim, maka Nabi dikenal oleh sebagian orang sahabat disebut dengan Abul Qasim, Abul Qasim, Ati Abul Qasim. Itu sebagian orang menyebutnya Abul Qasim. Ini termasuk sebagai bentuk penghormatan. Artinya apa? Kalau manggil nama orangnya kan nggak enak ya. Misalkan Didul, namanya Dul Somad, misalnya Didul, kan. Nah itu kan kurang bagus lah, kurang sopan. Maka panggil dengan julukan ayah anaknya gitu, bapak dari anaknya, Abu Syuja gitu. Ini kalau kita pakai nama ini juga bagus, boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak terbiasa ya kadang orang bingung, ini Abu siapa namanya ya, karena nggak biasa dia. Tapi kalau orang Arab terbiasa. Nama aslinya siapa? Jadi dia punya anak namanya Syuja'. Nama dia sendiri adalah Ahmad. Ahmad Ibn Al-Hasan. Punya ayah namanya Al-Hasan. Punya kakek namanya Ahmad. Ada di tempat kita yang anaknya sama dengan nama mbahnya, ada enggak? Jarang ya. Jarang. Ini Ahmad bin Al-Hasan Ibn Ahmad. Kalau kita ke Arab itu banyak kayak gitu ya. Untuk membedakan itu adalah dengan nama bapaknya, nama mbahnya. Ahlun nasab itu tahu. Dan sekarang orang bikin paspor harus 3 nama gitu Pak Ji. 3 nama. Ya. Nama itu harus ayah, kemudian bapak, kakek. Ya. Diborong itu. Nah kalau sekarang rata-rata satu anak bukan borong nama bapak, nama kakeknya, diborong untuk dia sendiri gitu ya. Ya, di aktenya itu misalkan siapa namanya, Ahmad Abdullah Al-Ghazi, misalkan gitu. Itu padahal satu anak. Yang kedua ini nama ayahnya bukan, itu nama saya gitu. Yang ketiga nama mbahnya bukan, itu nama saya. Al-Asfahani dari Asfahan.
rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Sa'alani ba'dul asdiqa. Para sahabatku meminta kepadaku, hafizahumullahu taala, semoga Allah merahmati mereka, menjaga mereka semuanya, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-Imam Syafi'i. Untuk membuat ikhtisar, ringkasan di dalam fikih-fikih itu, hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalil yang secara terperinci, ala madhhab al-Imam Syafi'i, di atas madhab Imam Syafi'i. Jadi ini fikih Imam Syafi'i. Tapi nanti disyarah, ya. Syarahnya tentu tergantung yang mensyarah, ya. Berarti ada kritikan, ada mungkin ada kritikan, ada masukan, ya. Tentu berbeda dengan syarah yang lain, ya. Yang mensyarah misalkan dia madhabnya Hambali, tentu ada kritikan misalkan. Atau yang mensyarah Hanafi, tentu berbeda. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu. Semoga rahmat Allah tercurahkan atasnya dan ridha Allah pun tercurahkan atasnya. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ikhtisar, suruh bikin ikhtisar tapi ghayatil ikhtisar. Ringkas tapi ringkas banget. Wa nihayatil ijaz. Yang betul-betul pol, ya. Jadi ringkas, betul-betul ringkas. Li yuqarribu 'alal muta'allim darasahu. Untuk mudah dipelajari, wa yasulu 'alal mubtadi wa hifdhahu, mudah dihafal. Nah, supaya bisa dipelajari, gampang dipelajari dan gampang dihafal. Karena belum lama saya ngetes mahasiswi, ya, mahasiswi. Gede berarti kan sudah gede ya Pak ukuran. Ya, mau daftar saya suruh ke bagian ngetes gitu. Tak tanya, coba sebutkan rukun iman. Aduh, rukun iman apa ya? Al-iman kepada Allah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bingung, Pak. Nah, itu ya. Itu padahal dasar, usul. Nah, usul. Mungkin kalau saya tanya, ada yang nggak tahu mungkin di sini ya. Nah, ini perlu dipelajari. Jangan, belajarnya boy sih. Itu harus nyantol di sini. Harus nyantol. Ya. Nah, ikhtisar itu, ringkasan itu diantaranya tujuannya adalah untuk mudah dihafal ketika ditanya blek gini. Jadi para ulama itu nulis buku ringkas supaya dihafal. Kesini disarah, ya, disarah namanya. Ini namanya sarah. Dijelaskan panjang lebar. Nanti yang panjang lebar lagi, kesini muncul diikhtisar lagi, ya, diringkesin lagi kayak gitu. Itu kebiasaan ulama, saling meringkas, saling menjelaskan di antara mereka. Wa an aktsura fihi min at-taqsimati wa hasril khisar, dan untuk memperbanyak taksimat, pembagian-pembagian babnya. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab. Nah, ini sering ditulis oleh para ulama. Ketika menulis, maka di akhir muqaddimah atau di akhir tulisannya itu pasti dia mengatakan taliban litsawab. Aku menulis adalah untuk mencari pahala di sisi Allah. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Mengharap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kadang orang menulis itu ada motivasi-motivasi di tengah jalan, ya, supaya dianggap punya banyak karya, supaya dianggap pandai dan seterusnya. Maka sebelum dia menulis, kebiasaan ulama langsung dari pertama diplot, artinya dijaga. Taliban tsawab, raghiban ila at-taufiqi lis-shawab. Innahu 'ala ma yasha'u qadir. Karena dia atas segala sesuatu itu maha kuasa. Bahkan innal qalba fi yadir rahman. Hati itu di tangan genggaman Allah. Kalau Allah ingin membalikkan dengan mudah sekali, balikan hati manusia itu. Dia mengatakan saya ikhlas. Nanti sore hari bisa jadi berubah, ya. Bisa jadi berubah. Nah, ini harus kita biasakan itu. Pertama misalkan sholat di masjid. Enggak lah, saya kalau sholat di masjid takut nggak ikhlas, dianggap alim lah, dianggap soleh lah, dianggap sok inilah. Ya nggak apa-apa, yuk sholat di masjid. Enggak, tak kasih 500.000, boleh lah, kayak gitu ya. Boleh kayak gitu ya.
Jadi di tengah jalan kayak gitu kalau muncul-muncul seperti itu. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Dan Allah itu Maha lembut. Kita masuk dari kitab At-Taharah, kitab Taharah. Kitab At-Taharah. Kitabun itu dari kataba yaktubu. Ya. Oh, ada di sini penjelasannya. Tidak perlu dijelaskan di pertama. Taharah artinya bersuci. Jadi di sini taharah itu bukan berwudu. Wudu sendiri, taharah sendiri. Wudu bagian dari taharah, bagian dari bersuci. Kenapa? Karena bersuci itu ada dari yang hissi, ada yang dari maknawi. Bersuci itu ada dari yang bisa disentuh, real, terlihat. Ada yang dari sesuatu yang maknawi, tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Misalkan bersuci dari najis. Contoh misalkan menyebutkan darah yang mengalir itu najis ketika menyembelih itu. Cus, darah kan mengalir itu dengan deras. Maka itu najis darah itu, ya. Nah, najis itu tidak boleh dikumpulkan kemudian digoreng, dimasak, dimakan. Nah, karena ada sebagian orang yang beli ayam itu dikumpulin itu, namanya didih, dimasak itu. Ada Pak. Dalam Islam itu najis dan itu haram hukumnya darah, tidak boleh dimakan. Ya. Maknawi tidak terlihat. Contohnya misalkan kita buang angin, nggak terlihat. Ya. Atau menyentuh bunyi dulu temannya udah nyebar ke sana, siapa ini bau banget gitu. Kan kita nggak menyentuh. Tapi itu maknawi, namanya hadas itu ya. Jadi kalau najis itu terlihat, kalau hadas itu maknawi. Contohnya buang angin, nyebar kemana-mana, nempel ke pipi, nempel ke baju. Tapi baju dan pipi nggak ini. Tapi orang yang buang angin itu menjadi tidak suci. Itu namanya toharoh. Toharoh lebih umum, wudu masuk di dalamnya. Karena nanti ada cara kita bersuci tatkala tidak ada air, atau kita tidak mampu menggunakan air. Air ada, tapi kita nggak mampu menggunakan air. Bada'al muallifu bi kitabit taharah li'anna taharata syartun min syurutis sholati allati hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Penulis memulai bukunya itu dengan kitab Taharah. Kenapa? Karena Taharah itu adalah syarat dari syarat-syarat sholat. Taharah itu adalah syarat dari syarat-syarat sholat. Orang mau sholat itu syaratnya bukan satu. Di antaranya syaratnya adalah bersuci. Dan sholat sendiri itu adalah rukun kedua setelah syahadatain. Nah ini perhatikan. Wahiyal fariqatu bainal muslim wal kafir. Salat itu pembeda antara orang kafir dengan orang muslim, orang muslim dengan orang kafir. Ini kedudukannya tinggi sekali salat. Ya. Jadi mu'alif itu ingin membandingkan. Kenapa menulisnya itu dimulai dari kitab Taharah dulu? Nah, dirundut. Karena salat itu rukun Islam. Rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, artinya memiliki kedudukan yang besar. Dari mana kita tahu kedudukan salat itu luar biasa? Yang pertama, karena sholat itu pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi untuk membedakan orang mukmin dengan orang kafir, orang muslim dengan orang kafir, yang itu nampak setiap hari, yang paling besar adalah sholat. Orang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gak setiap hari. Artinya, ataupun gak nampak dia muslim atau kafir, gak nampak. Nah, tapi ketika orang pergi ke masjid, orang kemudian dia lagi rukuk di masjid, oh dia muslim, gitu ya. Pembeda antara muslim dan kafir. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum min ahlil kitab wal kafir as-shalah. Jadi pembatas antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Bayangkan Pak, pembatasnya Pak. Ini pembatas, hati-hati ya. Pembatas antara kami, kata Nabi, dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hati-hati. Nah, tapi ini dirinci dulu. Kapan seseorang meninggalkan sholat dikatakan kafir? Orang kafir
pasti dia kafir, kafir. Kenapa? Karena memang dia nggak sholat. Nah, ini ada orang mengaku Islam, dia bermudah-mudahan di sini nih. Kemudian dia meninggalkan sholat. Kata Nabi, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Para ulama merinci kapan seseorang itu dikatakan kafir ketika meninggalkan sholat. Yang pertama, ijma'ul muslimin. Semua umat Islam sepakat ketika seseorang dia meninggalkan sholat dalam keadaan juhudan atau juhdan, mengingkari kewajiban sholat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu nggak wajib, maka sepakat kaum muslimin itu kafir. Tidak ada bantahan di situ ya, tidak ada bantahan. Nah, yang menjadi masalah in tarakas sholata au idza tarakas sholata tasyahulan, tahawunan wa takassulan. Bermales-malesan atau menggampangkan, menyepelekan. Dia